Hi everybody, happy Sunday. I'm so glad to see you here today. But before we start the Sunday service, let's see what's going to happen in the next week. So for this upcoming Monday, we're going to have IG Live with TJSM and a special guest. We're going to continue our last topic, which was Adulting 101. And on the Friday, we're going to have Kubu Doa, and it would be followed by Azusa Street Prayer Tower at 10 p.m. And if you ever need any help with prayers, you can contact the prayer team for a prayer request or praise report. That's it, the announcement for next week. Now sit up straight, prepare your heart, and happy Sunday! A couple of days ago, itu is the ascension of Jesus. Kenaikan Tuhan Yesus kalau kalian tahu. But here in North America, it's not a holiday. That's why we tend to not remember. But what does that mean? Like Jesus going to heaven, what does it mean? For every person, it may mean differently, but for me, it meant that not only that he is victorious, but he won, and he is now preparing a spot for us in heaven. So what do? We need to have, we need to also prepare ourselves here. So when he comes back, we also will be victorious, because that is what he wants on earth as it is in heaven. So this morning, let's bow our heads. Mari tundukkan kepala, remembering what he has done individually for your lives and for our lives here at IHOP. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau telah menunggu. Biar pagi hari ini Tuhan kami bisa benar-benar menyapa Engkau Tuhan. Benar-benar Tuhan praise you and worship you and give glory to you for all that you've done in our lives. You are a great, great God, Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau luar biasa. Oh, Jesus, kami angkat pujian kami, sembah kami. Hati sembahmu yang terbaik Tuhan. Purara lama shikara lama lama se Jesus. Hallelujah. Jesus, kami tahu Engkau telah menunggu kami, Tuhan Yesus. Ada satu lagu yang cukup baru yang I'd like to introduce to you, church. It has blessed me a whole lot, and I hope this bless you this morning too. Setia yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu selalu menolong.
Sama-sama belajar yuk. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman Kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. beriku menang. Beriku menang. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman. Kepadamu Tuhan Yesus, Kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut. jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menolong, membadai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Mari imani. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. I speak it over your life. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang.
sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memenangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Beriku menang. Beriku Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Bukan kuat gagah kami Tuhan, Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. bukan karena usaha kami sendiri Tuhan Yesus. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You never lost a battle. 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 You never will. Never will. You never lost a battle. 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 You never will. Never will. You never lost a battle. 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 You never will. Never will. You never lost a battle. 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 You never will. You never will. You can do You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. I know, you never will. I know, you never will. tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya
dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. I know that this song speaks to many of you this morning. Beriku menang. Pada sembah Tuhan singers, I know that this song speaks to every heart this morning that's listening. Beriku menang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Kau yang ada Ku Tuhan, kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau Tuhan, Kau yang jadikanku Kau lebih Tuhan, dari pemenang. Kau Tuhan, Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. sadar jiwaku. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Pada generasi Yeremia, mari kita baca the third Pentecost. Third Pentecost.
The third Pentecost is a tremendous outpouring of the Holy Spirit happening now and exceeding that of the Azusa Street revival. The third Pentecost will produce the largest and final harvest of souls before the Lord Jesus come back again. The third Pentecost will raise up the Jeremiah generation, a generation of young people filled with Holy Spirit, sold out in complete love for the Lord Jesus, who refuse to compromise with sin and who seek to win lost souls. The third Pentecost was birthed in Indonesia and is spreading to the nations. The movement is going from the east to west and will return back to Jerusalem. The third Pentecost will provide the power to complete the Great Commission, and after that the Lord Jesus will come again. Come, church, let us pray. Father, this morning as we celebrate your Ascension Day, Lord, we thank you for your promises, Lord. We thank you that you go before us, that you fight our battles, and that you give us victories, Jesus. We thank you that because of that, we stand here today and we know that we are stronger than we thought we were, Lord. And despite all the trials that we have in our lives that we've faced, Lord, and maybe the trials that we are facing at the moment, we thank you that we know that it's only going to make us better, that it's not going to kill us, but it's going to make us better because you're with us, Lord. And I thank you, Lord, that we know that our lives is in your hands, Lord. We thank you that we know that you hold us so tightly, Lord, that it is so safe for us to place all of our uncertainties and all of our insecurities in you, Jesus. And it's really amazing. And it's really beyond our comprehensions, beyond human comprehension, how you do things, Lord. How you turn our lives upside down, Jesus. So this morning, Lord, I pray as you continue to work on miraculous things in our lives, as you continue to do miraculous works, Lord, all over the world, I pray that you teach us to never forget, not even for a day, Lord, to share our testimonies, to tell people of what you've done for us, and to remind ourselves of how you've stepped in, Lord, in all of our problems, and how you've helped us to overcome, Lord. Pray that you help us to share these testimonies regularly, Lord, so that we may be a living proof of what your mercy, of what your goodness can do, Lord. And I just pray that this morning that you renew the anointing, Lord, for each and every one of us, that may we live lives that reflect your glory wherever we may be, Lord. In the name of Christ Jesus, I pray. Amen. Kuasa
gereja Tuhan pagi hari ini angkat kedua tanganmu. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh reverent of Him. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan
siapkan hati kami Tuhan mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema di kehidupan kami. Dan hamba berdoa Tuhan biar kami mempunyai telinga sebagai seorang murid siap menerima dan mencerna firman-Mu. Biar firman boleh berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, in the name of Jesus. Amen. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya, kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini saya percaya, kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga menjemput gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang yang berintegritas, yang artinya kita berbicara dan melakukan apa yang kita percayai sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi, kita harus hidup dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebagai panutan untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang berintegritas. Tuhan Yesus sangat menekankan agar kita menjadi orang yang berintegritas. Karena kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keselamatan bisa hilang. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan.
Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatan adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Dan yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Terutama juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian tambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Oh, haleluya! Oh, haleluya! 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 Oh, haleluya! Oh, haleluya! Haleluya! Haleluya!
Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta yang kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad ke-20. Ini berarti dimulai dari era peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta yang kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua." Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya. Dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Dan yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Mari, bagi yang mau melakukan kata bersama saya, amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini? Ada berapa banyak yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus? Dengan tanda awal berbahasa roh. Saya boleh angkat tangan. Katakan bersama saya sekali lagi. Anointing
Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Angkat tangan saudara. Urabasyaralakana matakarabayara balabalabalaban. Curahkan Tuhan roh-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan roh-Mu ya Tuhan. Baptis anak-anak-Mu dengan roh-Mu, dengan tanda amal berbahasa roh. Terima, 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 terima. Orala masyikara laba 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 laba. Orala mulai berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Serius mulai dapat berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Orala laba 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 laba. Orala laba 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 laba. Oh, dia laba 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 laba. Orala laba 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 laba. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, raba-raba-raba, terima kasih Abba. Terima kasih Abba. Engkau sudah memenuhi anak-anak-Mu dengan roh-Mu. Engkau membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka dengan tanda awal berbahasa roh. Oh ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pakai kami semua menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, pakai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Abba, Engkau ya Abba, itu Engkau ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, katakan ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau
Mereka sedang minta ampun. Ampuni mereka ya Aba. Ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh rana bakana mayara la bala 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 bala. Oh terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.